Hidup sederhana di pinggir kota. Malam mulai turun perlahan di pinggiran kota Jember. Lampu-lampu jalan yang redup menyinari gang sempit di mana rumah-rumah berdiri berderet rapat. Sebagian berdinding anyaman bambu, sebagian lainnya dari papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Di ujung gang itulah, berdiri sebuah rumah kecil beratap seng, tempat keluarga sederhana itu tinggal, keluarga Pak Samin, seorang tukang becak, istrinya Bu Siti, dan anak semata wayang mereka, Rizal. Setiap pagi, sebelum matahari menampakkan sinarnya sepenuhnya, suara derit becak milik Pak Samin sudah terdengar meninggalkan halaman. Ayah berangkat dulu, Jal. Rajin belajar, ya, katanya sambil menepuk bahu anaknya yang masih setengah mengantuk di depan rumah. Rizal mengangguk, memandangi ayahnya yang perlahan mengayuh becak menjauh di jalan berdebu. Meski sederhana, Rizal tahu, ayahnya selalu bekerja keras agar ia bisa tetap sekolah. Bu Siti pun tak kalah sibuk. Ia menyiapkan gorengan di wajan besar, mencampur adonan tempe, tahu, dan pisang dengan tepung yang tak seberapa banyak. Setiap pagi, aroma gorengan Bu Siti sudah tercium di gang, menjadi penyemangat bagi para tetangga yang lewat menuju tempat kerja. Rizal sering membantu ibunya membungkus gorengan dan menatanya di baskom besar, untuk dijual di pinggir jalan. Setelah itu, barulah ia berangkat ke sekolah dengan sepeda butut warisan dari tetangganya yang sudah pindah. Meski hidup mereka serba kekurangan, semangat belajar Rizal tak pernah surut. Di sekolah, ia selalu menjadi kebanggaan guru-gurunya. Buku-bukunya mungkin lusuh, seragamnya mulai memudar warnanya, tapi semangatnya menyala terang. Ia sering duduk paling depan di kelas, memperhatikan setiap penjelasan guru dengan mata berbinar. Ketika teman-temannya pulang dan bermain di lapangan, Rizal memilih untuk langsung pulang membantu ibunya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Di sela-sela menggoreng, Bu Siti sering menatap anaknya dengan bangga. Rizal, jangan capek-capek bantu ibu terus. Nak, belajarlah yang rajin. Biar kamu nggak jadi kayak ayah dan ibu, katanya sambil mengipasi gorengan panas. Rizal tersenyum kecil. Justru karena ayah dan ibu, aku mau belajar rajin, Bu. Biar nanti Rizal bisa bikin ibu nggak jualan lagi. Kata-kata itu membuat Bu Siti terdiam sesaat. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, anaknya punya hati besar yang tak sebanding dengan usianya. Malam hari, setelah ayahnya pulang membawa becak dengan tubuh letih dan keringat menetes, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu mungil yang diterangi lampu bohlam 5 watt. Mereka makan bersama dengan menu sederhana, kadang nasi dengan sayur bening dan ikan asin, kadang hanya tempe goreng. Tapi bagi mereka, kebersamaan adalah kemewahan yang tak bisa dibeli. Suatu malam, ketika listrik padam dan hanya cahaya lilin yang menemani, Rizal duduk di depan rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik dan angin yang lembut menyapu dedaunan. Pak Samin menghampirinya pelan. "Belajar apa, Jal?" tanya ayahnya sambil duduk di sampingnya. "Nggak belajar." "Yah, cuma mikir aja," jawab Rizal lirih. "Mikir apa?" "Mikir masa depan." Rizal menatap langit yang gelap, lalu berkata pelan, "Aku ingin jadi dokter, yah, biar bisa nolong orang seperti ayah dan ibu yang sering sakit tapi nggak punya uang buat berobat." Pak Samin terdiam lama. Ada rasa haru bercampur khawatir dalam dadanya. Ia tahu, cita-cita anaknya mulia, tapi ia juga tahu betapa beratnya jalan untuk mencapainya. Itu cita-cita yang bagus, Nak, tapi jadi dokter itu mahal. Ayah cuma bisa narik becak. Rizal tersenyum, memandangi ayahnya. Tapi ayah selalu bilang, "Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau berusaha, kan?" Rizal mau berusaha. Yah, suatu hari nanti, Rizal pasti bisa jadi dokter. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Pak Samin, kalimat itu seperti nyala api kecil yang menyalakan harapan di dalam hatinya. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. Kalau begitu, ayah juga janji. Ayah akan terus kayu becak ini sampai Rizal jadi dokter. Dari malam itu, semangat Rizal semakin membara.
Ia belajar lebih giat, bahkan sering menyalin pelajaran ke buku bekas karena tak mampu membeli buku baru. Ia belajar di bawah cahaya lampu minyak ketika listrik tak sanggup dibayar. Kadang, teman-temannya mengejek karena sepatunya bolong atau tasnya sobek, tapi Rizal tak peduli. Ia percaya, kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hari-hari terus berlalu, usia Rizal bertambah, begitu pula tanggung jawab yang ia pikul. Ia bukan hanya anak dari tukang becak dan penjual gorengan, ia adalah harapan. Harapan kecil dari keluarga yang percaya bahwa kerja keras dan doa bisa menembus segala keterbatasan. Dan di tengah kesederhanaan hidup mereka, impian besar itu tumbuh diam-diam, seperti benih kecil di tanah kering yang suatu hari akan mekar indah, menjadi bukti bahwa tak ada batas bagi mereka yang mau berjuang. Lika-liku perjuangan menuju kampus. Waktu berjalan cepat. Tak terasa, Rizal telah menuntaskan masa SMA-nya dengan nilai yang nyaris sempurna. Ia berdiri di atas panggung sekolah dengan seragam putih abu-abu yang mulai kusam, menerima piagam penghargaan dari kepala sekolah sebagai siswa berprestasi terbaik. Tepuk tangan menggema di aula sederhana itu, namun bagi Rizal, semua itu bukan tentang kebanggaan, melainkan tentang langkah pertama menuju cita-cita yang ia genggam sejak kecil, menjadi dokter. Di rumah, kabar kelulusannya disambut dengan sukacita. Bu Siti meneteskan air mata bahagia, sementara Pak Samin hanya tersenyum kecil sambil mengusap kepala anaknya. "Anakku pintar sekali," ujarnya lirih. Tapi di balik senyum itu, tersimpan kegelisahan yang tak terucap. Mereka tahu, jalan yang akan ditempuh anaknya bukan jalan mudah. Beberapa minggu kemudian, kabar yang ditunggu-tunggu datang. Surat berstempel biru dari Universitas Airlangga Surabaya tiba melalui pos. Rizal membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis namanya sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Seketika, Bu Siti menjerit kegirangan, sementara Pak Samin hanya terdiam, antara bangga dan bingung. "Nak, kuliah dokter mahal," ujar Pak Samin dengan suara berat malam itu di ruang tamu kecil mereka. "Ayah cuma tukang becak. Mungkin kamu bisa ambil jurusan lain saja, yang biayanya nggak tinggi." Rizal menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul maksud ayahnya bukan untuk mematahkan semangat, tapi karena kenyataan memang begitu pahit. Namun dalam hati kecilnya, ia menolak menyerah. "Ayah," katanya pelan, "Rizal mau coba dulu cari beasiswa. Siapa tahu Allah kasih jalan." Rizal nggak akan nyerah sebelum berusaha. Beberapa hari berikutnya, Rizal sibuk mengurus berbagai berkas untuk pendaftaran beasiswa. Ia menulis surat motivasi dengan hati-hati, menceritakan tentang perjuangan ayahnya menarik becak dan ibunya yang berjualan gorengan. Ia menulis bukan untuk mengundang iba, tapi untuk menunjukkan tekad yang tulus. Bulan berganti, dan pada suatu pagi, ketika Bu Siti tengah menggoreng tempe di dapur, Rizal datang berlari membawa secarik surat. Nafasnya tersengal, tapi senyumnya begitu lebar. "Bu, Rizal dapat beasiswa bidik misi." Bu Siti menatapnya tak percaya. "Serius, Nak?" "Iya, Bu. Semua biaya kuliah dan biaya hidup ditanggung." Tangis bahagia pun pecah. Pak Samin yang baru pulang dari narik becak pun ikut menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa bahwa kerja keras dan doa panjang mereka akhirnya didengar Tuhan. Beberapa minggu kemudian, Rizal berangkat ke Surabaya. Ia hanya membawa satu koper kecil berisi beberapa pakaian, buku, dan foto keluarganya. Saat berpamitan, Pak Samin menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Ingat, Jal," katanya dengan suara serak, "ayah nggak bisa bantu banyak. Tapi doa ayah nggak pernah berhenti. Jangan lupa asalmu. Ya Nak." Rizal menunduk, menahan haru. Rizal janji. Yah, Rizal nggak akan sia-siain semua pengorbanan ayah dan ibu. Hidup di Surabaya membuka babak baru dalam hidupnya. Ia tinggal di asrama mahasiswa, berbagi kamar kecil dengan dua teman lain yang juga penerima beasiswa. Hari-harinya dipenuhi jadwal kuliah padat, praktikum laboratorium, dan tumpukan buku tebal tentang anatomi,
biokimia, serta farmakologi yang membuat kepala pening. Meski begitu, Rizal tak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa di balik setiap malam panjang dan rasa lelah, ada cita-cita besar yang menantinya. Untuk menambah uang saku, ia bekerja paruh waktu di sebuah apotek kecil dekat kampus. Setiap sore sepulang kuliah, ia membantu merapikan obat, mengantarkan resep, dan melayani pelanggan. Pemilik apotek, seorang apoteker tua bernama Pak Hendra, sangat menyukainya karena kerjanya teliti dan sopan. "Kamu ini beda, Zal," kata Pak Hendra suatu sore. "Anak seusiamu biasanya gampang menyerah, tapi kamu tetap semangat walau capek." Rizal tersenyum. "Saya cuma nggak mau mengecewakan orang tua, Pak." Malam-malam Rizal sering dihabiskan di perpustakaan kampus. Ia membaca hingga larut, mencatat setiap pelajaran yang sulit ia pahami. Kadang ia tertidur di atas meja, kepalanya bersandar di tumpukan buku. Tapi begitu pagi datang, ia kembali bangun dengan semangat baru. Ada kalanya rasa rindu rumah menyergap. Ia sering menatap foto keluarganya sebelum tidur. Melihat wajah lelah ayahnya dan senyum lembut ibunya membuat semangatnya kembali menyala. Dalam hati ia berjanji, suatu hari nanti, ayah dan ibu nggak akan lagi hidup susah. Aku akan buktikan semua pengorbanan ini nggak sia-sia. Meski hidup pas-pasan, Rizal tak pernah lupa bersyukur. Ia ikut kegiatan sosial kampus, membantu pemeriksaan kesehatan gratis di desa-desa sekitar Surabaya. Disitulah ia semakin yakin bahwa menjadi dokter bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati untuk menolong sesama. Tahun-tahun awal kuliahnya berjalan penuh perjuangan. Kadang ia harus menahan lapar karena uang saku tersisa sedikit. Kadang ia hanya makan roti tawar dan air putih agar cukup sampai akhir bulan. Namun, setiap kesulitan itu justru menempanya menjadi pribadi yang lebih kuat dan rendah hati. Dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat pesan ayahnya. "Jangan malu jadi anak tukang becak. Malulah kalau kamu menyerah." Dan pesan itulah yang terus menguatkannya. Saat ia belajar di bawah lampu redup asrama, saat ia terjatuh, saat ia lelah, dan saat ia hampir putus asa. Karena Rizal tahu, di balik peluh dan air mata itu, ada masa depan yang sedang menunggunya untuk dijemput dengan kerja keras dan ketulusan hati. Ujian dan air mata. Menjadi mahasiswa kedokteran bukanlah perkara mudah. Rizal baru benar-benar menyadari itu ketika memasuki tahun kedua kuliahnya di Universitas Airlangga. Hari-harinya dipenuhi dengan kuliah dari pagi hingga sore, disambung dengan praktikum di laboratorium yang sering berlangsung hingga malam. Buku-buku setebal ensiklopedia harus ia lahap satu persatu, tentang anatomi, fisiologi, farmakologi, dan patologi. Setiap kali membuka buku anatomi tubuh manusia yang tebalnya hampir 1000 halaman, Rizal sering menghela napas panjang. Kalau otak ini bisa minta ampun, mungkin sudah nyerah dari kemarin, ujarnya setengah bercanda pada teman sekamarnya. Tapi di balik tawa kecil itu, tersimpan rasa lelah yang luar biasa. Tekanan semakin besar ketika ujian blok pertama tiba. Selama seminggu penuh, Rizal harus menghafal ribuan istilah medis dan menjawab soal-soal sulit yang bisa membuat siapapun menyerah. Malam-malamnya dihabiskan di meja belajar, ditemani secangkir kopi murah dan lampu belajar yang redup. Tubuhnya mulai kelelahan. Suatu malam, ketika sedang belajar untuk ujian anatomi, pandangannya berkunang. Buku yang ia baca terasa bergoyang. Lalu tiba-tiba semuanya gelap. Rizal jatuh pingsan di kamar asrama. Keesokan paginya, ia terbangun di klinik kampus. Temannya, Farhan, menatapnya khawatir. "Zal, kamu pingsan semalam," katanya kelelahan. "Kamu tuh jangan maksa diri." Rizal hanya tersenyum lemah. "Aku nggak bisa berhenti, Han. Aku nggak mau gagal." Setelah diperbolehkan pulang, ia berjalan pelan menuju asrama. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Ia menatap meja belajarnya yang penuh tumpukan buku, lalu menatap foto keluarganya di dinding, foto ayahnya dengan becak dan ibunya yang tersenyum di depan gerobak gorengan.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ayah aja nggak pernah berhenti berjuang. Masa aku kalah? Katanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Sejak malam itu, semangatnya bangkit lagi. Ia mulai belajar dengan cara baru, lebih teratur dan tidak memaksakan diri. Ia membuat jadwal belajar ketat, membagi waktu antara kuliah, istirahat, dan pekerjaan paruh waktunya di apotek. Walau tubuhnya lelah, hatinya selalu diingatkan oleh satu hal, pengorbanan orang tuanya. Bulan berganti, dan hasil ujian diumumkan. Rizal memandang papan pengumuman dengan jantung berdebar. Saat menemukan namanya, matanya membesar. Nilainya tertinggi di antara semua mahasiswa di blok itu. Teman-temannya menyalaminya. Beberapa bahkan tak percaya. Gila, Zal. Kamu tuh belajar kapan? Aku aja udah hampir gila hafalin anatomi kepala. Rizal hanya tertawa kecil. Belajar sambil ngopi dan nangis dikit. Namun di balik candanya, ia tahu perjuangannya belum selesai. Tahun demi tahun di Fakultas Kedokteran penuh dengan ujian, bukan hanya ujian teori, tapi juga ujian mental. Melihat pasien pertama kali di rumah sakit membuatnya gugup luar biasa. Saat menyentuh tangan seorang pasien tua yang sedang kesakitan, Rizal merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Panggilan jiwa seorang penyembuh. Hari-harinya kini dipenuhi kegiatan klinik dan penelitian. Ia sering pulang larut malam, terkadang hanya sempat makan roti tawar sebelum tidur. Tapi meski begitu, ia tidak pernah kehilangan semangat. Pada tahun keempat kuliah, dosen pembimbingnya, Dr. Andini, mulai memperhatikan ketekunan Rizal. Kamu tahu, Zal? Saya suka caramu menangani pasien. Kamu sabar dan teliti. Mau nggak jadi asisten saya untuk praktikum tahun depan? Rizal nyaris tak percaya. Serius? Dok? Saya? Iya, kamu. Tapi ingat, tanggung jawabnya besar. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidupnya. Dari anak tukang becak di Gang Sempit Jember, kini ia dipercaya menjadi asisten dosen di Fakultas Kedokteran. Setiap kali berdiri di depan mahasiswa baru, menjelaskan anatomi tubuh manusia, Rizal selalu teringat masa-masa ia sendiri belajar dengan susah payah. Ia sering berhenti sejenak, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, "Lihat, Jal, sejauh ini kamu sudah melangkah." Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Di balik pencapaiannya, ia tetap merasakan kesepian. Ada malam-malam di mana ia duduk sendiri di balkon asrama, menatap lampu-lampu kota Surabaya, merindukan rumah kecil di Jember. Ia rindu suara kayuhan becak ayahnya, rindu aroma gorengan ibunya, dan rindu obrolan sederhana di teras rumah. Rizal sering menelpon orang tuanya di malam hari. Suara Pak Samin yang serak tapi hangat selalu memberi kekuatan baru. "Ayah bangga sekali sama kamu, Nak. Tapi jangan lupa jaga kesehatan. Ayah nggak mau kamu sakit lagi." Rizal tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, yah." Rizal janji. Waktu terus berlalu. Semester demi semester ia lalui dengan penuh perjuangan. Dari anak kampung yang dulu belajar di bawah lampu minyak, kini ia menjadi mahasiswa yang disegani karena kecerdasannya dan kerendahan hatinya. Di akhir tahun kelima, Rizal kembali mencetak prestasi gemilang. Ia dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik angkatan. Semua dosen mengenalnya sebagai mahasiswa yang tidak hanya pintar, tapi juga berjiwa empati tinggi terhadap pasien. Dan malam itu, di kamar asrama yang sama tempat ia dulu jatuh pingsan karena kelelahan, Rizal menatap foto keluarganya lagi. Ia tersenyum dengan air mata mengalir pelan. "Ayah, Ibu." Rizal belum jadi dokter. Tapi Rizal udah nggak takut lagi sama ujian apapun. Karena Rizal tahu, setiap air mata yang jatuh ini bukan tanda lemah, tapi tanda perjuangan. Gelar sarjana dokter dan haru di wisuda. Langit Surabaya pagi itu tampak cerah seolah ikut merayakan hari yang paling ditunggu dalam hidup Rizal. Setelah bertahun-tahun menempuh perjalanan panjang, penuh keringat, air mata, dan doa,
Hari itu akhirnya datang juga, hari wisuda. Hari di mana mimpi kecil seorang anak tukang becak dari gang sempit di Jember berubah menjadi kenyataan. Rizal berdiri di depan cermin asrama, mengenakan toga hitam dengan selempang bertuliskan, Sarjana Kedokteran, cum laude. Tangannya gemetar saat ia merapikan topi toga di kepala. Di matanya terbayang kembali seluruh perjuangan, malam-malam belajar tanpa tidur, rasa lapar di akhir bulan, tubuh yang sempat tumbang karena kelelahan, dan suara ayahnya yang selalu terngiang. Jangan pernah menyerah, nak. Sebelum berangkat ke auditorium kampus, Rizal menatap langit biru dan berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, untuk setiap langkah yang Engkau jaga. Sementara itu, di barisan para tamu wisuda, tampak sepasang suami istri berpakaian sederhana duduk di deretan belakang. Pak Samin mengenakan kemeja putih pinjaman dari tetangganya, sementara Bu Siti mengenakan kebaya hijau tua yang sudah disetrika berkali-kali agar tampak rapi. Meski mereka terlihat sederhana di antara para tamu lain yang berpakaian mewah, sorot mata mereka penuh kebanggaan. Mereka datang menempuh perjalanan jauh dari Jember menggunakan bus malam. Tak banyak uang yang mereka bawa, tapi kebahagiaan hari itu tak ternilai oleh apapun. Bu Siti menggenggam tangan suaminya erat-erat, berusaha menahan air mata yang sejak tadi ingin jatuh. Pak, anak kita jadi dokter beneran. Ya, katanya dengan suara bergetar. Pak Samin hanya mengangguk. Matanya basah. Iya, Bu. Doa kita dikabulkan. Suara musik wisuda menggema di aula megah itu. Satu persatu nama lulusan dipanggil ke atas panggung. Ketika pembawa acara menyebut Rizal Samin, Fakultas Kedokteran, dengan predikat cum laude dan penghargaan sebagai lulusan terbaik. Seluruh ruangan bergemuruh tepuk tangan. Rizal melangkah perlahan ke atas panggung. Senyumnya merekah, namun matanya berkaca-kaca. Saat rektor menyematkan medali dan menyerahkan ijazah, Rizal menunduk dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, medali itu bukan hanya hasil kerja kerasnya, tapi juga hasil kayuhan becak ayahnya dan tangan lelah ibunya yang menggoreng tempe setiap pagi. Setelah upacara resmi berakhir, Rizal menatap ke arah belakang aula, mencari wajah yang paling berarti dalam hidupnya. Di antara kerumunan toga hitam dan kamera berkilau, ia menemukan mereka, Pak Samin dan Bu Siti, berdiri canggung sambil melambai pelan. Tanpa pikir panjang, Rizal berjalan cepat menghampiri mereka. Di tangannya masih tergenggam toga dan medali emas. Ketika tiba di hadapan kedua orang tuanya, ia langsung berlutut, lalu berkata dengan suara yang bergetar. Ini bukan gelarku. Yah, Bu, ini gelar kita semua. Air mata menetes deras di pipi Bu Siti. Ia memeluk anaknya erat. Tak peduli pandangan orang-orang di sekeliling mereka. Pak Samin berdiri mematung, lalu ikut menunduk dan merangkul keduanya. Tangis bahagia pecah di tengah aula. Para tamu dan mahasiswa lain yang menyaksikan pemandangan itu pun ikut terharu. Bagi orang lain, mungkin itu hanya sebuah momen wisuda biasa. Tapi bagi keluarga kecil itu, momen itu adalah akhir dari perjuangan panjang dan awal dari kehidupan baru. Rizal menatap wajah ayah dan ibunya bergantian. Ayah, Ibu, terima kasih udah percaya sama Rizal. Kalau bukan karena doa ayah dan ibu, Rizal nggak akan sampai di sini. Bu Siti menatap anaknya dengan mata berbinar. Nak, kami yang harusnya berterima kasih. Kamu sudah buktikan kalau mimpi itu bisa dicapai, asal kita nggak berhenti berdoa. Setelah upacara selesai, mereka berjalan keluar aula bersama. Banyak mahasiswa lain berfoto bersama keluarga di taman kampus, dan Rizal pun tak mau ketinggalan. Ia meminta temannya memotret mereka bertiga di depan gedung universitas. Pak Samin berdiri di sisi kanan, masih memakai kemeja putih sederhana. Bu Siti di kiri dengan kebayanya yang lusuh namun indah, dan Rizal di tengah dengan toga dan medali menggantung di leher. Sebelum berfoto, Pak Samin sempat berbisik. Nak, ayah nggak pernah mimpi bisa datang ke tempat sebagus ini. Tapi ayah tahu, semua ini berkat kerja keras kamu. Rizal menatap ayahnya dan menjawab pelan. Enggak, yah, semua ini berkat doa ayah yang nggak pernah putus. Ketika kamera mengabadikan momen itu,
Senyum mereka bertiga mengandung ribuan cerita yang tak terucap, tentang kemiskinan yang tak mampu menghapus harapan, tentang kerja keras yang tak pernah sia-sia, dan tentang cinta keluarga yang menjadi bahan bakar di setiap langkah perjuangan. Malamnya, mereka bertiga duduk di kamar kecil yang disewa Rizal. Makan malam sederhana berupa nasi bungkus dan ayam goreng terasa seperti hidangan termewah di dunia. Bu Siti berkali-kali menatap medali emas yang diletakkan di atas meja. "Nak, lihat ini." "Ya." Setiap kali ayah narik becak, setiap kali ibu ngoreng tempe, ternyata nggak sia-sia, katanya sambil tersenyum haru. Rizal memeluk mereka berdua. Rizal janji, setelah jadi dokter nanti, Rizal mau bikin ayah sama ibu bahagia. Biar nggak usah capek kerja lagi. Pak Samin menepuk bahunya. "Bahagia ayah udah cukup. Nak, lihat kamu sampai di titik ini aja. Ayah udah lebih dari bangga." Malam itu mereka tidur dengan senyum di wajah. Tak ada kasur empuk, hanya lantai beralaskan tikar tipis. Tapi hati mereka terasa begitu penuh. Penuh syukur, penuh cinta, dan penuh harapan untuk hari esok yang lebih baik. Membangun rumah untuk orang tua. Waktu berjalan cepat. Tak terasa, sudah beberapa tahun berlalu sejak hari wisuda yang penuh air mata bahagia itu. Kini Rizal bukan lagi mahasiswa yang bergelut dengan buku-buku tebal dan praktikum di laboratorium. Ia telah resmi menjadi dokter muda di rumah sakit daerah, sekaligus membuka praktik mandiri di kota kecil dekat tempat tinggalnya. Setiap pagi, Rizal mengenakan jas putih dengan namanya yang tertera rapi di dada, Dr. Rizal Samin. Saat melihat dirinya di cermin, ia masih sering sulit percaya. Siapa sangka, anak dari tukang becak dan penjual gorengan kini berdiri di ruang praktik sendiri, melayani pasien dengan senyum dan hati yang tulus. Kesuksesan itu tak datang tiba-tiba. Setelah lulus, Rizal sempat menjalani masa tugas di daerah terpencil di Jawa Timur. Di sana, ia belajar menjadi dokter sejati, bukan hanya yang mengobati penyakit, tapi juga yang mendengarkan, memahami, dan menenangkan hati pasien. Gajinya tidak besar, tapi kepuasan batin yang ia rasakan jauh lebih berharga. Selama bertahun-tahun bekerja, Rizal menabung setiap rupiah. Ia hidup sederhana, menahan diri dari gaya hidup mewah, karena dalam hatinya hanya ada satu tujuan, membahagiakan kedua orang tuanya. Ia ingin menghapus lelah dari wajah ayahnya dan membuat ibunya berhenti bekerja di bawah panas matahari. Suatu hari, Rizal memutuskan untuk pulang ke Jember tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia ingin memberi kejutan. Ia naik mobil kecil hasil jerih payahnya sendiri, bukan mobil mewah, tapi cukup untuk membawa pulang rasa bangga. Saat memasuki gang sempit tempat ia tumbuh besar, hatinya bergetar. Bau tanah, suara anak-anak bermain, dan teriakan pedagang keliling mengembalikan semua kenangan masa kecilnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di ujung gang, bukan lagi rumah bambu reot berdinding anyaman seperti dulu. Kini berdiri rumah baru yang kokoh dan nyaman, berwarna krem lembut dengan atap merah bata. Di halaman kecilnya, tertanam pohon mangga muda dan bunga kertas yang sedang mekar. Pak Samin dan Bu Siti berdiri di depan rumah itu, menatapnya tak percaya. Rizal berjalan mendekat, membawa senyum hangat. Ia memeluk mereka berdua dengan penuh haru. "Rumah ini untuk ayah dan ibu," katanya pelan. "Biar nggak kehujanan lagi kalau malam, biar nggak kedinginan kalau angin datang." Bu Siti menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. "Nak, ini semua kamu yang buat?" Rizal mengangguk. "Dari hasil kerja Rizal, Bu. Dari setiap pasien yang percaya sama Rizal. Dari setiap doa ayah dan ibu." Pak Samin tak bisa berkata apa-apa. Tangannya bergetar saat menyentuh tembok rumah itu. Ia memejamkan mata, mengingat masa lalu. Saat ia mengayuh becak dari pagi hingga malam, menahan panas dan hujan, demi uang beberapa lembar ribuan. Tak pernah terpikir olehnya bahwa suatu hari ia akan berdiri di depan rumah yang dibangun oleh anaknya sendiri. "Ayah dulu cuma bisa mimpi punya rumah seperti ini," katanya dengan suara serak. "Tapi ternyata Allah kasih lewat tanganmu, Nak." Rizal memeluk ayahnya erat.
Semua ini bukan karena Rizal hebat. Yah, ini karena ayah nggak pernah berhenti berdoa. Hari itu menjadi hari penuh haru. Para tetangga berdatangan, menyalami Pak Samin dan Bu Siti. Mereka bangga melihat anak tukang becak yang dulu sering diolok karena miskin, kini menjadi dokter yang rendah hati. Anak-anak kecil di kampung itu menatap Rizal dengan kagum, seolah melihat sosok pahlawan yang nyata. Malamnya, keluarga kecil itu duduk di ruang tamu rumah baru mereka. Di meja ada hidangan sederhana, nasi, ayam goreng, sambal, dan segelas teh hangat. Tapi suasananya begitu hangat dan penuh cinta. Bu Siti menatap sekeliling rumah, lalu berbisik. Dulu tiap malam ibu takut hujan deras, takut atap bocor. Sekarang rasanya seperti mimpi. Nak. Rizal tersenyum. Ibu nggak usah takut lagi. Sekarang tugas Rizal yang jagain ayah sama ibu. Pak Samin menatap anaknya penuh kebanggaan. Rizal, ayah cuma mau bilang satu hal. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Rumah ini bukan tanda kamu berhasil meninggalkan masa lalu, tapi bukti bahwa kamu bisa berdiri karena masa lalu itu. Kata-kata itu membuat Rizal terdiam lama. Ia sadar, perjalanan hidupnya bukan tentang kekayaan atau jabatan, tapi tentang rasa terima kasih pada keluarga, pada perjuangan, dan pada Tuhan yang tak pernah meninggalkan langkahnya. Sejak hari itu, Rizal sering membantu masyarakat di kampungnya. Ia membuka layanan kesehatan gratis setiap akhir pekan. Warga menyebutnya dokter dari gang sempit, sebuah julukan yang membuatnya tersenyum setiap kali mendengarnya. Dan setiap kali ia pulang dari rumah sakit, melewati jalanan tempat ayahnya dulu mengayuh becak di bawah terik matahari, Rizal selalu melambatkan laju mobilnya. Ia menatap jalan itu lama, lalu berbisik dalam hati. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, selama kita mau berjuang dan berdoa. Langit sore itu berwarna keemasan, seolah memberi restu. Di teras rumah barunya, Pak Samin duduk santai sambil menyeruput teh. Sementara Bu Siti menyiram bunga kertas yang mekar indah. Dari dalam rumah terdengar suara adzan maghrib, menandakan waktu untuk bersyukur. Rizal melangkah keluar, berdiri di samping ayahnya. Mereka berdua menatap langit yang perlahan memudar, dan di dalam hati mereka hanya ada satu rasa, bahagia, karena akhirnya semua perjuangan panjang itu bermuara pada satu hal, cinta keluarga yang tak ternilai.